Selamat sore pemirsa, senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan pemirsa, mengawali perjumpaan kita sore hari ini, berikut cuplikan berita utama. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan semua armada yang akan mengangkut masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam perjalanan mudik lebaran dalam kondisi baik dan layak beroperasi. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Kupang memastikan takjil yang dijual aman dan layak untuk dikonsumsi. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi di Kabupaten Timur Tengah Utara. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irene Tumeluk. Ya, dan saya Debbie Suek. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali berita pertama dari Kota Kupang. Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur memastikan semua armada yang akan mengangkut masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk melakukan perjalanan mudik, perjalanan mudik lebaran, kondisinya baik dan layak beroperasi. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang akan melakukan mudik dan cuti lebaran, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah bekerja sama dengan semua stakeholder yang berada di pintu masuk maupun pintu keluar seperti pelabuhan, bandara, terminal maupun pelabuhan penyeberangan feri dengan membentuk posko mudik lebaran tahun 2022. Kadis Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ishak Nuka mengatakan, selain membentuk posko mudik lebaran di sejumlah pintu masuk dan keluar, Dinas Perhubungan Provinsi NTT juga telah melakukan pengecekan semua armada, baik darat, laut maupun udara, yang akan dioperasikan untuk mengangkut masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Pengecekan yang dilakukan berupa pengecekan fisik dan surat-surat administrasi armada, sehingga dapat dipastikan armada yang akan dioperasikan benar-benar baik dan layak jalan. Karena itu kita sebelum ke hari H, kita melakukan ramcek pemeriksaan secara fisik maupun pemeriksaan secara administrasi terhadap alat-alat angkut yang nanti akan digunakan untuk mudik lebaran. Dan dapat kami pastikan bahwa untuk di wilayah NTT semua alat-alat angkut kita itu udara, darat maupun laut dalam kondisi siap untuk melaksanakan tugas membawa penumpang pelaku perjalanan dalam rangka mudik maupun liburan di saat cuti bersama ini. Ishak Nuka menambahkan puncak arus mudik lebaran tahun 2022 diperkirakan akan terjadi pada tanggal 30 April 2022. Tim Liputan TVRI NTT. Pos Koordinasi atau Posko Lebaran Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD wilayah 13 Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan pergerakan penumpang yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan sudah mengalami peningkatan. Kendati mengalami peningkatan namun masih dalam batas normal. Sementara itu pemirsa, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada hari ini Jumat 29 April dan Sabtu besok 30 April 2022. Untuk mendukung kelancaran, kenyamanan, dan keamanan pemudik di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD wilayah 13 Provinsi Nusa Tenggara Timur siapkan 9 posko pendukung di sejumlah daerah di NTT dan 1 posko utama. Ke-9 posko lebaran ini masing-masing berada di Pelabuhan Bolok, Pelabuhan Larantuka, Labuan Bajo, Sumba, Aimere, Ende, Marpokot, Rote, dan Maumere. Ketua Posko Mudik Utama BPTD wilayah 13 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Robert Tail, menjelaskan pergerakan penumpang sudah mengalami kenaikan, namun tidak terlalu signifikan karena pemudik memilih untuk melakukan perjalanan sebelum libur Lebaran sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Robert Tail memperkirakan puncak arus mudik yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan dimulai hari ini dan besok karena bersamaan dengan libur Lebaran yang mulai diberlakukan. Penyeberangan ini memang kita lihat masyarakat tambah pintar ya. Jauh-jauh hari mereka sudah persiapkan dan pemerintah pun memberikan kelonggaran untuk penyeberangan sendiri melonjak tidak terlalu tinggi. Puncak yang diperkirakan oleh kita itu hari ini dan besok. Hari ini dan besok. Makanya kami juga akan turun kembali mengecek laporan-laporan dari Satpel. Karena baru kemarin diberikan libur toh. Ini hari ini baru libur ini. Ini hari ini dan besok. Dan kalau di NTT ini tidak masuk dalam jangkauan mudik ini pengawasan nasional. Karena kita dari tahun ke tahun ya bergeraknya begitu-begitu saja. Berdasarkan data yang dihimpun dari posko pendukung yang ada di setiap pelabuhan penyeberangan di Nusa Tenggara Timur, pergerakan penumpang dari tanggal 25 hingga 26 April 2022 mencapai 3.520 orang dengan total trip sebanyak 30. Sementara untuk kendaraan roda 2 sebanyak 620 unit, roda 4 139 unit, kendaraan roda 6 ke atas sebanyak 12 unit, dan barang sebanyak 110 ton. Pergerakan penumpang dan kendaraan diperkirakan akan meningkat pada puncak arus mudik Lebaran. Tim Liputan TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, dari hasil pengawasan dan kelayakan makanan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Kupang terhadap 276 penjual makanan berbuka puasa atau takjil di 3 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, BPOM memastikan takjil yang dijual aman dan layak untuk dikonsumsi. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kupang menyatakan telah melakukan pengawasan terhadap 276 penjual makanan berbuka puasa atau takjil di 3 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten kota tersebut yaitu Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kupang, Tamran Ismail, mengatakan dari seluruh penjual takjil yang menjadi sampel pengawasan, semuanya telah memenuhi syarat dan tidak ditemukan adanya bahan-bahan atau zat berbahaya yang dicampur di dalam makanan. Bahan berbahaya yang dimaksud yaitu formalin, boraks, metanin yellow, dan rodamin B. Untuk itu BPOM Kupang memastikan jajanan takjil yang dijual sangat layak dan aman untuk dikonsumsi. Dan dari hasil pengawasannya ya alhamdulillah tidak ada produk yang dijual oleh pelaku usaha atau UMKM kita itu yang mengandung bahan berbahaya. Jadi fokus kita untuk takjil itu adalah penggunaan bahan berbahaya. Itu yaitu ada 4 bahan berbahaya yang biasanya sengaja ditambahkan ke dalam produk pangan. Jadi seperti formalin, pewarna merah rodamin B, pewarna kuning metanil yellow dengan boraks. Jadi itu fokus kita untuk takjil. Pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, BPOM Kupang terus memberlakukan pengawasan intensif terhadap makanan yang dijual untuk berbuka puasa. Di antaranya terkait dengan sarana distribusi dan edukasi kepada masyarakat untuk memilih produk yang aman. Pengawasan dilakukan rutin setiap minggu secara masif dan lintas sektor. Debbie Swek, Kristo Dapo, TVRI, NTT. Pemirsa, pedagang kue kering di Kota Kupang mengeluhkan kurangnya pesanan kue kering menjelang Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat yang merayakan Idul Fitri lebih memilih membuat kue sendiri ketimbang harus membeli di pedagang. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, kue kering menjadi salah satu komoditi yang banyak dicari masyarakat. Kendati demikian, para pedagang kue kering di Kota Kupang mengeluhkan sepinya pesanan kue kering pada Lebaran kali ini. Salah satu pedagang kue kering Yelindolo kepada TVRI mengatakan pesanan kue kering untuk tahun ini menurun sebanyak 50% jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Dirinya hanya menerima pesanan kue kering yang akan digunakan sebagai parsel atau bingkisan lebaran. Menurutnya pesanan kue kering diakibatkan oleh masyarakat yang lebih memilih membuat kue sendiri ketimbang harus membeli. Selain itu, Hari Raya Idul Fitri di Kota Kupang lebih identik dengan makan ketupat dan opor ayam dibandingkan makan kue kering seperti saat perayaan Natal atau Tahun Baru. Biasanya kalau untuk lebaran sepi. Kalau Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Bali itu ramai, itu saya kue banyak. Ini untuk pesanan kek, tar susu, itu saya bikin. Karamel saya bikin. Jagung, ini jagung goreng, emping jagung ada. Oh, ada yang beli? Ya, ada yang beli. Tapi kalau untuk kue tidak ada, Mama? Kue kering tidak ada. Kue kering, mereka paling beli sedikit, habis itu tidak lain, nanti kue tidak laku. Meskipun demikian, Yelin Dolu tetap bersyukur dengan pesanan kue yang datang saat Lebaran. Selain menerima pesanan kue kering, dirinya juga menjual berbagai takjil berupa jajanan pasar dan juga minuman dingin untuk berbuka puasa. Debbie Sue Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngada melalui unit pengumpul zakat menyalurkan bantuan bagi sesama umat muslim yang dinilai layak menerima perhatian dari sesama umat muslim lainnya yang mampu secara ekonomi. Beginilah suasana di Masjid Agung Al-Ghuraba Baitur Rahman Bajawa. Saban hari menjelang perayaan Idul Fitri disibukkan dengan pengumpulan zakat dan penyaluran bantuan bagi sesama umat muslim yang dinilai layak menerima pemberian berupa sejumlah uang dan sembako untuk bisa merayakan Idul Fitri dengan penuh rasa syukur dan cinta setelah selama sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngada melalui unit pengumpul zakat menerima dan mencatat pemberian zakat dari umat muslim yang mampu secara ekonomi untuk bisa berbagi kasih dengan sesama umat muslim lainnya yang membutuhkan uluran tangan kasih dari sesama. Nur Yadin, Ketua Bidang Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan Basnas Kabupaten Ngada menjelaskan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi pembayar zakat agar bisa membantu sesama umat muslim yang membutuhkan bantuan baik berupa uang atau barang lainnya yang akan disalurkan oleh petugas pengumpul zakat demi mewujudkan perayaan Idul Fitri yang suci dan berbela rasa dengan sesama. Jadi kita kalau terkait dengan zakat, tentu yang kita harapkan adalah maksimal, baik dari para muzaki. Para muzaki itu artinya orang yang wajib membayar zakat, itu dari sejak bayi sampai orang tua, artinya semasa selagi dia muslim, dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, target kita tentu maksimal setiap atau seluruh jamaah masjid atau kaum muslimin yang ada di Kota Bajawa dan sekitarnya. Bagi umat muslim, pemberian zakat merupakan tanggung jawab moral untuk berbagi dari kelebihan bagi sesama saudara yang berkekurangan agar dalam perayaan Idul Fitri semua umat muslim bisa merayakan hari kemenangan dalam satu rasa cinta dan persaudaraan serta memaknai arti indahnya berbagi di hari yang suci ini. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Manggarai menggelar operasi pasar murah di Kecamatan Reok untuk meringankan beban warga 4 hari menjelang Hari Raya Lebaran. Operasi sembako tersebut langsung diserbu masyarakat setempat. Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai menggelar operasi pasar di Kecamatan Reok. Operasi pasar sembako tersebut dilakukan guna menekan harga sembako di pasaran. Selain itu, juga meringankan beban warga jelang Lebaran yang tinggal 4 hari lagi. Operasi pasar yang berlangsung di halaman Masjid Reok itu langsung diserbu warga setempat. Esther Dagomes, petugas Dinas Perdagangan mengatakan, operasi pasar sembako tersebut untuk membantu warga di saat harga sembako di pasaran sangat mahal. Beberapa kebutuhan pokok yang disiapkan dalam operasi pasar murah tersebut yakni beras premium, minyak goreng, kopi, gula, dan lain-lainnya. Pemerintah menyediakan minyak goreng dengan harga Rp50.000 per 2 liter. Setiap warga hanya dibatasi pembelian 2 liter.
itu 9.000 per kilo. Kalau dari PT IHS mereka menjual minyak goreng dengan harga 2 liter itu 50.000. Sementara perkembangan pasar masih fluktuasi harganya, yaitu ada yang 30.000, ada yang juga dengan harga 35.000. Jadi untuk menekan bahwa ada kelangkaan minyak goreng maka diadakan basar ini. Tapi untuk kali ini dengan waktu yang masih mau mendekati Lebaran, inisiatif dari Pemda mengadakan di Kecamatan Raya. Operasi pasar sembako murah tersebut langsung diserbu warga. Kebanyakan warga membeli minyak goreng dan beras. Untuk minyak goreng, harganya Rp50.000 per 2 liternya, dibandingkan di pasaran harga minyak goreng Rp60.000 per liternya. Alwi Haji Salah, seorang warga mengungkapkan rasa syukurnya dengan operasi pasar murah tersebut. Alwi mengatakan, operasi pasar murah tersebut sangat membantu dirinya di saat ini, sebab harga sembako di pasaran jelang Lebaran ini serba mahal. Dengan uang Rp100.000, Alwi bisa membeli banyak barang sembako. Bantu sekali untuk kita. Sangat membantu ya? Ya, sangat membantu. Bapak uang berapa tadi Bapak? Saya uang 100. 100 ya. Apa saja yang dibeli? Dapatnya cukup banyak. Dengan bantu ini lumayan. Warga berharap agar operasi pasar murah tersebut bisa sering dilakukan sehingga harga di pasaran bisa ditekan, terutama harga minyak goreng. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Polisi berhasil mengamankan 1,8 ton BBM bersubsidi dari tangan tersangka. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur AKBP Arya Sandi saat konferensi pers di Mapolda NTT Kamis 28 April 2022 menjelaskan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi jenis minyak tanah itu terungkap ketika anggota Ditreskrim Sus Polda NTT melakukan patroli penyalahgunaan BBM. Pada saat itu sebuah mobil pick-up melintas dengan membawa drum. Karena dicurigai maka mobil tersebut dihentikan oleh anggota. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata drum tersebut berisi 1.800 liter minyak tanah. Oleh karena sang sopir dengan inisial FB tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah terkait pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi, maka anggota Ditreskrim Sus Polda NTT langsung mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil pick-up dan 1.800 liter BBM bersubsidi. Saat ini barang bukti tersebut diamankan di Mapolres TTU. Modus operandi BBM bersubsidi ini dengan jenis minyak tanah diangkut oleh mobil pick-up dari tempat penampungan rumah saudara terduga AT lokasi tambang atau industri milik PT Sari Karya Mandiri yang beralamatkan di Desa Sriola, Kecamatan Bikobi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, dengan barang bukti yang diamankan berupa mobil pick-up beserta 1.800 liter BBM yang disimpan di dalam 9 drum besi berukuran 200 liter. Pasal yang disangkakan sesuai ketentuan yang dilanggar yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pasal 55, Pasal 56 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Saat ini baru ditetapkan 1 orang tersangka, namun polisi akan terus mendalami untuk menemukan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Ya pemirsa, Solidaritas Persatuan Wartawan Lewotana atau Pewarta Flores Timur bersama Aliansi Mahasiswa PMKRI dan LMND melakukan aksi damai dengan menyalakan 1.000 lilin di depan patung Herman Fernandes, Kota Larantuka, sebagai respon atas tindakan kekerasan yang dialami oleh wartawan media online Suara Flobamora.com, Fabianus Latuan di Kota Kupang Selasa 26 April 2022 lalu. Para wartawan dalam orasinya menegaskan peristiwa naas yang menimpa salah seorang wartawan online, Fabi Latuan,
merupakan peristiwa matinya demokrasi di bumi Flobamora, karena pers adalah salah satu pilar demokrasi dalam tatanan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI. Olehnya dalam aksi damai dengan menyalakan 1000 lilin ini, pewarta Flotim pun mendesak Polda NTT agar segera mengusut tuntas pelaku sekaligus aktor intelektual kekerasan terhadap wartawan Fabi Latuan. Selain itu juga pewarta Flotim pun dalam orasinya mengutuk keras tindakan premanisme yang dilakukan terhadap awak media sehingga para pelaku kejahatan ini segera ditangkap dan diadili untuk memberi efek jera. Selain itu mereka juga berharap agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur dapat menghormati dan menghargai karya dan tugas kejurnalistikan yang dikerjakan oleh segenap insan pers di daerah ini. Usai berorasi dan menyalakan 1000 lilin dalam aksi damai ini, pewarta Flotim pun menyerahkan surat pernyataan sikap bersama kepada pihak kepolisian Resor Flotim yang diterima oleh Kapolres Flotim melalui Kasih Humas Polres Flotim Ibda Anwar Sanusi. Adapun pernyataan sikap pewarta Flotim antara lain mendesak aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku penyerangan terhadap Fabianus Latuan, mendesak aparat kepolisian untuk mengusut aktor intelektual di balik penyerangan terhadap wartawan Fabianus Latuan, dan mendesak aparat kepolisian untuk mengamankan TKP dan berbagai hal yang bisa menjadi bukti di sekitar TKP seperti CCTV. Para pewarta Flotim mengutuk keras aksi brutal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap wartawan dan meminta Kapolres Flotim segera menindaklanjuti tuntutan solidaritas wartawan Flotim ke Polda NTT. Mereka juga meminta Kapolda NTT bersama jajaran melindungi pekerja pers sebagai pilar keempat demokrasi. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amanatun Selatan menggelar ujian secara offline, walau peralatan cukup memadai. Alasan menggelar ujian offline karena pada 6 lokasi tempat atau kegiatan belajar mengajar ujian offline yang bernaung di bawah mereka belum memiliki fasilitas teknologi yang cukup. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amanatun Selatan pada tahun ini menggelar ujian secara offline. Kepala SMP 1 Amanatun Selatan, Martin C. Otu mengatakan alasan mereka menggelar ujian secara offline karena peralatan yang sekolah miliki tidak bisa memfasilitasi semua siswa. Hal ini dikarenakan masih ada 6 lokasi tempat kegiatan belajar di bawah naungan mereka sehingga jumlah siswa menjadi lebih banyak. Sebenarnya sekolah ini memiliki peralatan yang cukup, tetapi hanya untuk siswa SMP 1 Amanatun Selatan. Pihak SMP 1 Amanatun Selatan merasa kurang bijaksana jika hanya siswa di sekolah ini saja yang menggelar ujian secara online, sementara siswa yang berada di lokasi TKB menggelar ujian secara offline. Karena itu, lebih bijaksana jika keseluruhan siswa yang bernaung di bawah sekolah ini menggelar ujian secara offline. Sementara itu, Ketua Panitia Ujian Muharar mengatakan total keseluruhan siswa yang mengikuti ujian ini adalah 287 siswa. Dengan perincian, siswa SMP 1 Amanatun Selatan sebanyak 172 siswa dan siswa yang berada di 6 TKB sebanyak 115 siswa. Selain jumlah peserta didik yang banyak, kami juga memiliki 6 lokasi TKB yang jaraknya lumayan agak jauh, ada di beberapa titik kecamatan. Karena itu kemarin setelah pertimbangan dengan teman-teman, kami memutuskan untuk offline. Kalau untuk peralatan-peralatan TIK dan lain sebagainya itu semua tersedianya karena memang kami belum siap untuk offline. Mengenai jumlah peserta ujian, untuk induk itu kita punya 172 peserta. Sedangkan untuk SMP terbuka itu 117 peserta. Dan ini untuk induk ikut semua, sedangkan untuk SMP terbuka sementara dari 117 itu kemarin saya turun di TKB itu 2 yang tidak ikut. Itu mengundurkan diri karena tunggu sampai ujian tidak hadir dan sudah dikonsolidasikan tidak ada. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamauran,
TVRI NTT. COVID. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 SOE menyiapkan hadiah dan penghargaan bagi 10 peserta ujian dengan nilai terbaik. Hadiah ini dimaksudkan untuk memotivasi para siswa agar lebih bersemangat lagi dalam menempuh pendidikan. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 SOE pada tahun ini menggelar ujian secara online. Para siswa membawa sendiri perlengkapan ujian seperti handphone Android agar bisa mengikuti ujian online ini. Selain menggelar ujian online, sekolah ini juga menyiapkan reward atau hadiah bagi 10 peserta ujian yang mendapatkan nilai terbaik. Kepala SMP 1 SOE, Omar Miliu, mengatakan hadiah ini dimaksudkan untuk memotivasi siswa agar belajar lebih giat lagi ke depan. Dalam memberikan hadiah ini, pihak sekolah tidak hanya melihat nilai siswa saat ujian. Pihak sekolah melihat juga nilai-nilai siswa selama 3 tahun. Dirinya berharap agar para siswa bisa mengikuti ujian dengan baik, sehingga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan lulus dalam ujian kali ini. Sementara itu, Ketua Panitia Ujian, Jamie Malengsang, mengatakan para anggota panitia selama ini telah bekerja keras untuk menyukseskan ujian online ini. Panitia menyiapkan 17 ruang belajar untuk digunakan para peserta ujian. Total siswa yang mengikuti ujian ini adalah 334 orang. Siswa 10 orang siswa terbaik akan diberikan reward oleh pihak sekolah. Dan untuk reward itu akan diberikan pada saat pengumuman hasil nanti. Kami memberikan reward ini sebagai motivasi bagi siswa yang banyak. Jadi ini reward ini bukan hanya untuk siswa kelas 9, tetapi reward ini juga dipersiapkan bagi siswa kelas 7 dan 8 yang berprestasi, sehingga sebagai motivasi bagi siswa untuk tetap berusaha lebih giat untuk mencapai hasil yang baik. Sosialisasi persiapan ujian juga segala macam perangkat yang harus dibutuhkan oleh siswa itu sudah disosialisasikan dan semuanya berjalan dengan baik. Juga selain itu panitia juga dalam persiapan naskah soal, ruang ujian itu sudah dilakukan. Ruang ujian yang kita gunakan sebanyak ada 17 ruang, yang masing-masing ruang berisi 20 orang, kecuali ruang ke-17 itu berisi 14 orang, dari jumlah peserta itu 334. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, SMPK Santa Ursula lakukan ujian Integrated Projects Presentation atau ujian integrasi. Ujian ini merupakan kolaborasi dari 10 mata pelajaran yang dijadikan satu kali penyelenggaraan sebelum ujian akhir sekolah dan ujian akhir nasional. Ujian integrasi ini merupakan kolaborasi semua mata pelajaran sehingga siswa bisa menghasilkan satu produk yang bermanfaat dengan menggunakan potensi yang ada di sekitar kita. Ujian ini merupakan ujian pengganti dari ujian praktek sebelum siswa melaksanakan ujian akhir sekolah dan ujian akhir nasional. Ujian ini juga dalam rangka meningkatkan kemampuan anak dalam menghadap era milenium, yakni siswa harus kreatif, komunikatif, kritis, dan berkreasi. Ujian ini pertama kali digelar di SMPK Santa Ursula, bahkan untuk SMP se-Kabupaten ND. Tema ujian kali ini adalah ramah lingkungan. Anak-anak dituntut untuk menghasilkan produk yang benar-benar ramah lingkungan. Anak-anak ke depan diharapkan bisa lebih mandiri dalam belajar sehingga bisa melakukan inovasi-inovasi baru dalam segala hal.
Jonathan, siswa SMP Santa Ursula yang juga ketua kelompok 13 yang menghasilkan produk sabun kulit jeruk organik, ditemui media menyampaikan dirinya berterima kasih kepada guru-guru pembimbing ujian. Ujian ini membuat dirinya belajar bagaimana kekompakan dan saling mendengarkan sehingga bisa menghasilkan karya yang maksimal. Kali ini adalah ujian integrasi. Integrasi itu adalah kolaborasi dari semua mata pelajaran, di mana setiap mata pelajaran akan menentukan satu KD khusus yang akan dikolaborasikan dengan KD yang lain, sehingga selama berproses anak-anak ini akan bisa menghasilkan produk. Jadi dari mata pelajaran matematika mereka harus tahu menghitung produk yang dihasilkan oleh mereka, mencari materi, mereka berdiskusi, mereka harus presentasi di dalam kelompok, dan saya melihat sungguh sangat luar biasa kerja keras dari kelompok mereka. Setelah melakukan presentasi ini, yang kami rasakan itu semangat kerja sama tim dan solidaritas itu penting sekali. Kemudian kami juga belajar untuk saling mendengarkan dan saling menerima satu sama lain. Kemudian untuk produk ini apakah akan dilanjutkan ke depannya, kami masih belum tahu. Tapi kami berusaha sebaik mungkin untuk dapat melanjutkan proyek ini. Dari Kabupaten Ende, Obi Tani, TVRI NTT. Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa tidak hanya mendidik siswa untuk bisa menjadi generasi yang cerdas, selama mengenyam pendidikan kurang lebih 3 tahun di lembaga pendidikan tersebut, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjalani masa perkuliahan dengan sukses di kemudian hari dan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Hal ini sudah dipersiapkan oleh pihak sekolah selama siswa menjalani pendidikan dengan segala pendampingan dan pemantauan agar siswa dapat memilih jurusan perkuliahan sesuai bakat dan minatnya. Pola pendidikan yang dikembangkan di Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis tidak hanya menekankan pada peningkatan kecerdasan siswa dalam hal akademik, tetapi juga mempersiapkan siswa yang ingin melanjutkan ke tingkat perkuliahan agar tidak salah memilih jurusan untuk menjadi yang terbaik bagi keluarga serta bangsa dan negara. 5 nilai pedoman pendidikan sebagai dasar bekal siswa di tingkat perkuliahan nanti mencakup kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, dan kerjasama. Mempersiapkan mentalitas siswa dengan baik untuk bisa bersaing dan menjadi yang terbaik selama di bangku kuliah nanti menjadi tanggung jawab moral pendidik selama siswa ditempa di Lembaga Pendidikan Katolik Regina Pacis Bajawa. Pengembangan minat dan bakat siswa diberikan ruang yang seluas-luasnya agar siswa mampu mengenal dan menekuni bakat yang mereka miliki, sehingga bisa menjadi pribadi yang sukses dalam menghidupi diri sendiri dengan memiliki pekerjaan yang mapan dan penghasilan yang baik nantinya. Kepala Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa, Herdin Diwa, menjelaskan bahwa setiap siswa merupakan pribadi yang unik dan selalu diberikan kesempatan untuk menemukan jati diri dengan segala potensi yang mereka miliki untuk menjadi pribadi yang sukses, termasuk menjalani masa perkuliahan dengan baik sesuai harapan orang tua. Setelah penanaman karakter itu menjadi tujuan utama, dilanjutkan lagi dengan penanaman ilmu pengetahuan yang diberikan kepada mereka untuk bekal selanjutnya mereka kembangkan di dunia perguruan tinggi. Dan yang paling kami ingatkan kepada anak-anak kami bahwa kesuksesan itu didapatkan melalui sebuah perjuangan dan kerja keras. Tanpa perjuangan kerja keras kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan Lembaga Pendidikan SMA Regina Pacis Bajawa telah menanamkan 5 nilai yang menjadi pedoman dasar mereka dalam upaya untuk mengembangkan kehidupan ini. Pertama itu kejujuran, kedua itu kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, dan kerjasama. Herdin Diwa sangat berharap agar para siswa yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi nantinya jangan pernah melupakan pedoman dasar pengajaran selama di bangku sekolah serta mewujudkan harapan orang tua dengan meraih prestasi terbaik. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.
Pemirsa, perayaan Hari Ulang Tahun ke-9 Kabupaten Malaka telah disediakan beraneka ragam kreativitas masyarakat seperti tenun ikat, olahan pangan lokal, gerabah, dan beberapa karya lainnya. Pemerintah Kabupaten Malaka bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Malaka terus menggenjot karya-karya lokal masyarakat. Karya lokal warga tersebut terus diproduksi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang ada di Kabupaten Malaka. Pada momen perayaan ulang tahun ke-9 Kabupaten Malaka, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata menyediakan tempat dan ruang bagi masyarakat untuk memamerkan atau memajang hasil karya agar dapat dikenal oleh banyak orang. Selain dipamerkan kepada masyarakat di Malaka, bisa juga memiliki nilai jual bagi daerah lain. Selain itu, menjadi motivasi bagi warga masyarakat Kabupaten Malaka agar terus meningkatkan hasil karya sehingga tidak kalah saing dengan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maria, salah satu anggota Dekra Nasda Kabupaten Malaka, mengatakan ada banyak karya dari para ibu-ibu Kabupaten Malaka seperti tenun ikat khas Malaka, kerajinan tangan lainnya yang diwariskan leluhur, dan juga olahan makanan yang menjadi pangan lokal Malaka. Selain itu, Aldriana Guntur mengatakan karya tangan dari ibu-ibu memberi motivasi bagi generasi Kabupaten Malaka agar belajar melestarikan kekayaan budaya dan hasil karya tangan yang diwariskan para leluhur. Karena apabila tidak dijaga dan dirawat oleh generasi sekarang, maka sewaktu-waktu akan hilang. Selain itu, dirinya menambahkan hasil karya tangan para ibu-ibu juga dapat menambah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malaka dan menjadi daya saing dengan kabupaten lain. Dirinya berpesan kepada masyarakat Kabupaten Malaka agar cintai dulu budaya dan kearifan lokal sendiri, setelah itu baru mencintai budaya lokal dari kabupaten lain. Biar orang lebih mengenal seperti ini, tenasak, ada kainnya juga, kain tenun. Ada kain tenun juga. Ada waktu untuk kita bikin macam contoh ini, lebih banyak lagi bisa dijual kayak tenasak, kain tenun atau kerupuk, biar lebih menghasilkan lebih banyak. Dengan adanya kerajinan kami di sini, kami menyediakan bukan hanya cuma kerajinan saja, ada makanan-makanan ringan, ada oleh-oleh yang bisa dibawa ke luar daerah juga bisa, ada kami siapkan. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pelaksanaan vaksin di Desa Bokong, Kecamatan Taibenu yang menyasar 2.000 warga harus dilakukan beberapa kali. Pasalnya wilayah desa ini sangat luas dan jauh, juga jalan yang sulit diakses, sehingga harus ditempuh melalui kecamatan lain. Saat ini, Puskesmas Taibenu menjadwalkan vaksin setiap hari untuk menyasar penerima vaksin dosis ketiga dan vaksin anak dosis kedua. Beginilah suasana pelaksanaan vaksin bagi anak usia 6-11 tahun di SD Negeri Puan dan SD Gemit Bokong di Desa Bokong, tepatnya Kecamatan Taibenu. Vaksin ini dalam satu hari menyasar 2 sekolah dan hadir di 2 sekolah ini masyarakat penerima vaksin ketiga atau booster, karena Puskesmas Baumata menggelar vaksin bagi siswa dan masyarakat untuk dosis ketiga. Kepala Puskesmas Baumata, Semri Kanajara, mengatakan Desa Bokong merupakan desa di Kecamatan Taibenu dengan wilayah yang luas dan berjarak lebih dari 50 km jika diakses oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Baumata. Bahkan karena luas sehingga jarak antar dusun saja cukup jauh, dan untuk mengakses desa ini, khususnya dusun yang ada, harus melewati beberapa kecamatan seperti Kupang Tengah, Kupang Timur, Kecamatan Amarasi, dan Amarasi Barat. Untuk dusun Bokong induk sendiri harus melewati Desa Oel Puah, Kecamatan Kupang Tengah. Tentunya jarak dan tidak adanya jalur alternatif membuat tenaga kesehatan dari Puskesmas Baumata dalam melaksanakan vaksinasi juga mengalami kendala. Sejak awal pelaksanaan vaksin, target sasaran vaksin di Desa Bokong sebanyak 2.000 warga.
Dari 2.000-an target sasaran vaksin ini tinggal menyebar di beberapa dusun yang harus diakses melalui beberapa kecamatan sehingga pelaksanaan vaksin harus dilakukan beberapa kali. Bahkan saat ini setiap minggu Puskesmas menjadwalkan vaksin di desa ini karena saat ini sedang diprioritaskan vaksin dosis ketiga atau booster dan vaksin anak dosis kedua. Sasarannya tuh kita hitungnya sekalian satu kali per kecamatan. Kita tidak berdasarkan desa, tapi jumlah penduduknya di sini sekitar 2.000 lebih ya, 2.000 lebih. Tetapi hampir semua untuk bokong ini baru-baru saja, untuk booster saja kita suntik 250. Ini kita datangnya mesti berulang-ulang kali, tidak bisa satu kali karena itu baru awal pertama 250. Nanti kita datang lagi karena ada beberapa tempat itu, contohnya seperti penduduknya dekat Batuna tuh kita harus datangi di sana. Itu nanti kita buat jadwal. Saninu juga belum, dengan HBC itu juga belum di situ. Jadi kita harus datang untuk melakukan vaksinasi di situ. Ia menambahkan hingga saat ini baru 250 orang warga yang disasar dosis ketiga atau booster, sedangkan sisanya masih dosis pertama dan kedua. Selain itu, bagi penerima vaksin anak usia 6 sampai 11 tahun, setiap minggu akan dijadwalkan vaksinasi untuk dapat melayani 5 sekolah dasar yang tersebar di beberapa dusun. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, di balik sikap tegas dan berani dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, Kombes Pol Risian Krisna Budiaswanto merupakan sosok polisi humanis yang peka terhadap peristiwa kemanusiaan yang ada di sekitarnya. Sebagai Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Risian Krisna Budiaswanto memiliki kecakapan yang mumpuni dalam menyampaikan informasi terkait berbagai hal di lingkup Polda Nusa Tenggara Timur kepada publik. Banyak hal humanis yang telah dilakukan selama menjalankan tugas sebagai Kabid Humas Polda NTT, namun Krisna, demikian sapaan akrabnya, lebih mengedepankan informasi publik soal kinerja institusi Polri ketimbang pribadinya. Namun, di suatu senja pada penghujung masa jabatannya, tepatnya pada Rabu 27 April 2022, tanpa pengawalan dari stafnya, Krisna bertandang ke rumah seorang wartawan korban penganiayaan. Kehadirannya merupakan bentuk empati dan simpati atas tragedi yang menimpa korban saat menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Pada kesempatan itu, Kombes Pol Krisna secara langsung menanyakan kondisi serta kronologis kejadian naas yang menimpa korban. Selain itu, Krisna juga membawa sebuah bingkisan dari Kapolda Nusa Tenggara Timur. Bingkisan serupa juga sebelumnya dibagikan kepada wartawan yang bertugas di Despolda NTT. Setelah berbincang sekitar 15 menit, pria yang hari ini menempati jabatan baru sebagai Kapolres Kupang Kota berpamitan untuk pulang karena sudah saatnya berbuka puasa. Menurut Krisna, apa yang dialami wartawan Fabi Latuan merupakan tindak pidana yang menjadi tanggung jawab penyidik untuk mengusut tuntas kasus ini. Lihat kejadian ini ya tentunya ini sangat memprihatinkan bagi kami, dan hari ini kita datang untuk menjenguk sebagai salah satu bentuk perhatian kami juga, ya, karena selama ini tugas kita di lapangan juga hampir bersamaan. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini bisa memberikan semangat bagi saudara kita ini supaya lekas sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Pada kesempatan itu, Fabi Latuan, korban pengeroyokan orang tak dikenal, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas rasa empati dan kepedulian dari Kombes Pol Krisna yang telah mampir ke rumahnya. Bagi Fabi dan keluarga, kehadiran Kombes Pol Krisna adalah sebuah kehormatan. Dia berharap kasus yang dialaminya ditangani secara serius dan maksimal. Pihak kepolisian bisa segera menuntaskan kasus ini dan kami memberikan dukungan sepenuhnya agar kasus ini segera bisa diselesaikan, karena ini merupakan, bagi saya ini merupakan upaya pembungkaman terhadap kemerdekaan pers.
ini upaya untuk memangkas kerja-kerja pers untuk mengungkap fakta-fakta ataupun korupsi-korupsi, kasus-kasus yang sebenarnya sudah terang benderang. Lembayung Senja 27 April menamatkan pengabdian Kombes Pol Risian Krisna Budiaswanto sebagai Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur. Namun, Mentari Pagi 28 April 2022 merupakan energi baru bagi Kombes Pol Krisna untuk mengemban tugas sebagai Kapolresta Kupang Kota. Selamat bertugas, Komandan. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kami mengajak Anda untuk terus menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan pemirsa, mari beralih ke tayangan TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang memberikan informasi yang santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Kami juga menanti kritik dan saran yang dapat Anda sampaikan melalui scan barcode yang ada di pojok layar TV Anda. Akhir kata, saya Debbie Suek. Dan saya Irene Tumeluk mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.